Selamat sore para pemirsa, saya Tona Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 19 Juli. Akibat pengaruh Taifun Morakot dan juga Tujuan, jalur kereta Hutan Alisan sempat dihentikan. Selang 15 tahun kemudian, penumpang dapat langsung berangkat dari stasiun kereta Cai menuju stasiun Alisan. Acara syukuran digelar pada pagi hari tanggal 19 Juli. Pihak pengelola menjelaskan, selain memperbaiki rel, juga turut menambahkan pemasangan kamera monitor dan alarm peringatan tatkala ada intrusi benda asing melintas. Presiden Lai Ching-te berkunjung ke wilayah selatan pada tanggal 19 untuk menghadiri acara syukuran atas diluncurkannya jalur kereta hutan Alisan dan juga sekalian melihat panorama budaya di sepanjang jalur kereta tersebut. Setelah diresmikan, selain memprioritaskan keselamatan, jalur kereta hutan juga mengintegrasikan unsur ekologi dan budaya. Pihak pengelola menyampaikan, selama masa restorasi, area paling berbahaya seperti lereng, jembatan, dan lubang telah diperbaiki. Mereka juga telah memasang monitor dan alat untuk memperingatkan intrusi benda asing di atas rel, guna mencegah, menghindari, dan menekan jumlah bencana. 对比较敏感的地区有监视器，随时在监测。那还有一个，它的有地环有这些的，我们都会有指标。那像比较敏感的隧道的入口，我们有做那个若异物入侵的警戒。花费再多都不需要了。 Pihak pengelola menekankan setiap kereta akan diperiksa oleh petugas sebelum dioperasikan. Di saat hujan lebat atau bencana, pengoperasian kereta akan dihentikan melalui kombinasi instrumen kemanusiaan dan ilmiah guna melestarikan jalur kereta berharga yang kembali beroperasi selama selang 15 tahun ini. Kondisi pandemi lokal kembali memanas. Jumlah kasus meninggal pada pekan lalu bertambah 104 orang, mencatat rekor tertinggi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Selain itu, untuk tahun ini telah terdata ada 12 kasus batuk pertusis, mencatat rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir, di mana pasien termuda baru berusia 1 bulan. Wabah batuk pertusis tengah merebak di dunia. Pihak CDC mengumumkan jumlah kasus batuk pertusis lokal bertambah 4 orang, dengan pasien termuda seorang bayi laki-laki berusia 1 bulan yang berada di wilayah utara Taiwan dan kini tengah ditangani oleh pihak UGD. Untuk tahun ini, total kasus batuk pertusis telah mencapai sebanyak 12 orang, menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, termasuk ada 3 kasus penularan antar keluarga. Sehubungan dengan kondisi wabah batuk pertusis dan COVID yang telah melewati masa puncaknya, jumlah pasien yang berobat pada pekan lalu juga alami penurunan. Namun jumlah kasus COVID yang meninggal bertambah 104 orang, mencatat rekor tertinggi untuk per pekannya dalam kurun 10 bulan terakhir. Pihak CDC memprediksi paling cepat kondisi akan mulai membaik pada pertengahan bulan Agustus. Cuaca terik panas guna mencegah terjadinya cedera akibat suhu panas yang dihadapi oleh para pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah Kota Taoyuan pada pagi ini menggelar simulasi pencegahan bahaya suhu panas. Selain itu juga berharap dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha akan bahaya bekerja di luar ruangan saat suhu tinggi, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan para pekerja. Di musim panas, para pekerja sedang memasang balok baja di bawah terik matahari. Tiba-tiba seorang pekerja terhempas jatuh akibat serangan hawa panas. Ini adalah simulasi pencegahan bahaya suhu tinggi yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemkot Taoyuan pada proyek MRT Jalur Hijau. 我们也积极的来希望说，除了宣导，除了设备的改善之外呢，我们的预警系统也能够完备哈。 Taoyuan berencana melakukan 250 kampanye publisitas bagi petugas dasar dalam setahun. 133 diantaranya telah selesai diperiksa sesuai dengan peraturan saat ini. Jika tidak ada perbaikan, akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar. Peraturan terkait sarana keselamatan kerja yang baru juga akan mencakup ada tidaknya ketentuan terkait sarana pendingin. 移动冷气，还有喷雾式的这个洒水设备，还有电风扇。对，这3样设备呢，都是当前最重要的防高温的设施哦。 Setelah peraturan diumumkan, MOL akan melakukan publisitas terlebih dahulu. Inspeksi tahap pertama diharapkan akan dilakukan pada akhir Agustus atau September. Jika ditemukan kekurangan, akan dikenakan denda. Namun keadaan sebenarnya masih tergantung pada perkembangan amandemen UU tersebut. Kasus penipuan dengan dalil investasi palsu kerap terjadi di Taiwan. Merujuk data dari pihak kepolisian, jumlah korban pada tahun 2017 hanya sekitar 1000-an kasus. Namun pada tahun lalu, jumlah korban melonjak hingga lebih dari 11.000 kasus dengan kenaikan 10 kali lipat dalam 7 tahun.
Modus penipuan kian marak. Belakangan ini diketahui banyak lansia yang menjadi korban penipuan. Di Tamsui, kota New Taipei, ada seorang wanita berusia 65 tahun yang nyaris menyerahkan uang sejumlah 700.000 dolar Taiwan kepada orang yang hendak ditemuinya. Di Neihu, kota Taipei, seorang wanita berusia 66 tahun menaruh uang sejumlah 6 juta dolar Taiwan lebih untuk isu investasi saham yang menguntungkan, baru kemudian menyadari jika ada kejanggalan. Dari data statistik kepolisian, jumlah warga yang menjadi korban penipuan berdalil investasi pada tahun 2017 hanya tercatat sekitar 1000-an kasus. Namun jumlah korban meningkat drastis pada tahun lalu, yakni lebih dari 11.000-an kasus, naik 10 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun. Yayasan Peduli Lansia mengingatkan, mulai dari keluarga hingga tetangga untuk dapat meningkatkan kepedulian dan sosialisasi informasi agar uang hasil kerja keras yang dikumpulkan oleh mereka tidak lenyap begitu saja. Guna menghentikan kontes balap burung merpati lintas samudera, Komunitas Perlindungan Hewan meluncurkan petisi untuk ditandatangani bersama pada tanggal 11 Juni lalu. Tidak sampai 1 bulan, jumlah surat petisi telah mencapai sebanyak 8.254 buah. Komunitas pecinta hewan menegaskan masyarakat bukan tidak peduli, namun tidak mengetahui kondisi merpati balap yang sesungguhnya. Dengan petisi, pemikiran untuk larangan baru terbentuk, sehingga instansi pemerintah juga diharapkan dapat turut menyikapinya. Puluhan pecinta merpati menyanyikan lagu Merpati Putih. Seorang pemilik hewan membawa merpati balap yang sempat dibuang dan merpati peliharaannya Wai-Wai ke lokasi untuk menunjukkan dukungan mereka. Ia mengatakan bahwa sayap kiri Wai-Wai patah total selama penyelamatan dan dokter hewan terpaksa mengamputasi separuh sayapnya. Ajang balap merpati lintas samudera Taiwan selalu menyebabkan kematian ratusan ribu merpati setiap tahunnya. Walau Yan Control telah merilis laporan survei pada 2012, kondisinya juga tidak membaik. 10 tahun kemudian, balap merpati lintas samudera masih berlanjut. Kejuaraan ini juga masih berlangsung selama 2 bulan ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, cuma petisi yang bisa membalikkan semuanya ini. 它是陆域的动物，它不应该在海上飞。那我们希望透过这一次的联署，可以推动，让大家知道，然后也让政府机关整个动起来。 Kelompok pecinta hewan melayangkan petisi tahap pertama berisi 8.254 tanda tangan dan menyatakan setelah petisi tahap pertama disetujui bulan November, petisi tahap kedua akan segera diluncurkan dan diselesaikan pada pertengahan Maret tahun depan dan akan dikirim serta dirampungkan sebelum referendum bulan Agustus tahun depan. Namun jumlah peserta petisi tahap kedua untuk amannya harus mencapai 400.000 orang, bukanlah suatu angka kecil yang mudah tercapai. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan gelombang panas di Eropa Selatan. Kita sual lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.